Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Nama saya Iza Suci Makfirah, Prodi Pendidikan Teknologi Informasi. Di video kali ini saya akan membahas tugas dari mata kuliah Ilmu Lingkungan Sosial Budaya dan Teknologi, membahas tentang peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Adapun poin-poin yang akan saya bahas nanti yaitu ada 4. Pertama, pengertian hukum. 2, pengertian demokrasi. 3, bagaimana peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Dan yang terakhir, contoh dari peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Oke, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama. Apa itu hukum? Pengertian hukum adalah suatu sistem yang di dalamnya terdapat norma-norma dan aturan-aturan yang mengatur tingkah laku manusia. Ada pula yang menyebutkan hukum merupakan aturan yang tertulis maupun tidak tertulis yang dapat mengatur masyarakat dan dikenai sanksi jika melanggarnya. Next, kita masuk ke materi demokrasi. Apa sih demokrasi itu? Demokrasi secara umum adalah sistem pemerintahan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh warga negara dalam pengambilan keputusan, di mana keputusan itu akan berdampak bagi kehidupan seluruh rakyat. Arti lainnya adalah rakyat bertindak sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Sistem pemerintahan ini mengizinkan seluruh warga negara untuk berpartisipasi aktif. Peran serta itu bisa diwakilkan atau secara langsung dalam perumusan, pengembangan, dan penetapan undang-undang. Nah, di dalam demokrasi itu sendiri, terdapat 7 hal dalam prinsip demokrasi. Yang pertama, negara berdasarkan konstitusi. Kedua, peradilan tidak memihak dan bebas. 3, kebebasan berpendapat dan berserikat. 4, pergantian pemerintahan secara berkala. 5, penegakan hukum dan kedudukan sama setiap rakyat. 6, jaminan atas hak asasi manusia. Dan yang terakhir, kebebasan pers. Next, peranan hukum dalam kehidupan demokrasi. Untuk mewujudkan sistem demokrasi yang baik, maka perlu dituangkan di dalam kaidah hukum atau adanya peran hukum dalam suatu sistem pemerintahan. Demikian juga dengan lembaga-lembaga negara yang ada, seperti lembaga legislatif sebagai tempat wakil rakyat, lembaga eksekutif sebagai penyelenggara pemerintahan negara, lembaga yudikatif sebagai tempat memberi putusan hukum dan keadilan dalam pelaksanaan undang-undang, serta pers sebagai alat kontrol masyarakat. Next, masuk ke berita. Kejadian penusukan yang dialami oleh Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan atau Menko Polhukam. Seperti yang kita ketahui, Kementerian Komunikasi dan Informasi telah membuat aturan, yakni Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik, atau bisa juga disingkat dengan ITE. Jika netizen dianggap melanggar pasal yang ada di UU ITE, maka mereka bisa dipidanakan bahkan membayar denda hingga 1 miliar rupiah. Berikut sejumlah konten atau ciutan netizen yang dapat dijerat oleh pasal-pasal yang ada di UU ITE. Di sini saya mengambil konten kesusilaan dan pencemaran nama baik. Jika Anda mengunggah konten video atau foto yang berbau pornografi serta dinilai mencemarkan nama baik seseorang, maka berhati-hatilah karena Anda dapat dijerat dengan pasal 45 ayat 1 dan 3 yang berbunyi, setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan atau mentransmisikan atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, dipidana penjara paling lama 6 tahun atau denda paling banyak 1 miliar rupiah. Oke teman-teman, segitu dulu materi tentang hukum dan demokrasi. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Oh iya, jangan lupa like dan subscribe ya. Bye-bye, jumpa lagi di video selanjutnya.